Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwati rahimakumullah, kemarin kita bahas bab tentang kaidah mentaati makhluk, ya. Sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mendhabit di dalam hal ini. Jadi, ta'ah lillah wa rasuli, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mutlak. Ya, mutlak. Adapun ketaatan kepada makhluk, ta'zim, penghormatan, pengagungan kepada makhluk, ya, maka muqayyad, ya, dengan syarat, terikat dengan syarat. Selama bentuk ketaatan demikian tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbenturan antara ketaatan kepada makhluk dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dikedepankan adalah tentunya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan segala hormat bagi makhluk tersebut yang kita diperintahkan untuk mentaati dan menghormatinya. Tidaklah maknanya dengan itu hilang semua adab dan peraturan-peraturan lain dikarenakan hal demikian, dikarenakan adanya maksiat yang mereka perintahkan, adanya maksiat yang mereka lakukan, gitu. Tidaklah kemudian dengan itu kita menghilangkan semua bentuk adab kepada makhluk yang kita diperintahkan untuk mentaati dan menghormatinya tersebut. Demikian ketaatan seorang istri kepada suaminya. Demikian ketaatan anak kepada orang tuanya. Demikian ketaatan rakyat kepada para penguasa. Terikat dengan kaidahnya. Ya. Hal-hal yang ditaati adalah hal-hal yang tidak berbenturan dengan syariat. Adapun perkara-perkara yang berbenturan dengan syariat, maknanya berbenturan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam hal itu tidak kita taati, tapi bukan maknanya kemudian akhirnya membuat kita jadi menggunjing, kemudian memprovokasi, menyebarkan kebencian, bahkan melepaskan kewajiban kita untuk berbaiat kepada penguasa yang ada. Demikian istri kepada suami, taati, agungkan, ya. Tapi ketika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, di sebelah situ jangan taati. Tapi bukan maknanya kemudian semua bentuk adab dilanggarnya dan tidak lagi nih istri menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Nah, tetap dia harus jalankan yang lain. Ya, demikian anak kepada orang tuanya. Itu kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik, ya. Ahlus sunnah di tengah. Demikian idealnya dan proporsionalnya. Sebagian kaum yang berlebihan di dalam menyerukan kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar gaya mereka. Gaya mereka tapi ala mereka. Ya. Akhirnya mereka menjustifikasi tindakan-tindakan kemungkaran-kemungkaran yang justru bertentangan dengan syariat ketika mereka melihat adanya kemungkaran pada penguasa, ya. Dari situ mereka menghalalkan untuk menggerakkan diri mereka, kelompok mereka, mengangkat lidah mereka, pena mereka, bahkan senjata mereka atas para penguasa ketika mereka melihat adanya kemungkaran pada penguasa. Itu berlebihan kutub sunnah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Yang seringkali mereka ini menerjemahkan makna amar ma'ruf wan nahi mungkar
Amar ma'ruf nahi mungkar artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar artinya adalah berani mencela-cela dan mencaci maki penguasa di mimbar. Tuh artinya amar ma'ruf nahi mungkar ala mereka tuh itu. Oke? Amar ma'ruf nahi mungkarnya bener gak? Benar, amar ma'ruf nahi mungkar mah ajaran syariat. Tapi yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat. Tidak sesuai apa yang dimaksud dengan yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kutub satunya ini golongan Rafidhah, yang dimana mereka mentaati dan mengagungkan imam-imam mereka sampai titik mensucikan. Mungkin menisbahkan sifat ismah, kemaksuman pada mereka. Berlebihan kepada imam-imam mereka. Ya. Sampai titik mungkin hulu berlebihan mereka di dalam mentakdis, mensucikan imam-imam mereka. Ya. Sampai titik mungkin mereka mengatakan bahwasanya ini adalah titisan Allah, titisan malaikat. Ini ada pemahaman demikian di dalam golongan Rafidhah dengan sekte-sektenya yang macam-macam, yang tentunya kadar kesesatannya berbeda-beda satu sama lain. Sektenya banyak, Syiahnya banyak. Ya. Di antara mereka ada yang berkata bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, however, bagaimanapun lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Dan itu udah kesalahan dan pelanggaran usul. Ya, Ali sendiri di masa hidupnya ketika mendengar seseorang lebih mengutamakan dirinya daripada Abu Bakar dan Umar, Ali langsung mencambuknya jildal firya dengan cambukan kedustaan, 80 kali cambukan. Ali yang masih hidup begitu radhiyallahu anhu. Ketika seseorang lebih mengutamakan dirinya daripada Abu Bakar dan Umar, cambuk 80 kali sama Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia telah mengatakan kedustaan, menuduhkan kedustaan. Ya? Tapi levelnya cuma segitu tuh, cuma lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Ada yang lebih parah lagi, ya. Bahkan Ali harusnya yang menjadi nabi, ya. Tapi Jibril mengkhianati risalah, tugasnya, misinya. Harusnya risalah tersebut dibawakan kepada Ali, dibawakannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucu ya. Ya lumayan lah buat joke ya, baca-baca. Ya lucu. Ya, lumayan. Badut-badut demikian ada, dan lucunya ada yang ngikutin. Sekte itu ada yang ngikutin. Lucu gitu. Ya. Kayak orang yang mengaku nabi, orang Jakarta ngaku nabi. Oke? Kita bilang orang gila ada aja orang gila mah biar seru. Tapi lucunya nih ada yang ngikutin. Nah itu. Ada pengikutnya, oh ini baru fenomenal. Fenomenal. Iya kan? Ya. Dan kemudian kita juga telah bahas di bab yang 38 bahwa kita tidak menghukumi seseorang dengan surga atau neraka. Dia masih mati di atas keislaman, maka kita berharap agar Allah ampuni dosanya. Dia mati di atas kekufuran, kemaksiatan, maka kita mengkhawatirkannya. Adapun bersaksi bahwasanya dia di surga atau di neraka, maka tidak demikian kecuali apabila Allah dan Rasulnya yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, misalnya asyarah mubasyarin bil jannah, 10 orang yang dijamin surga. Oke? Kemudian bagi syuhada Badar, orang-orang yang syahid perang Badar. Ini ada kepastian. Tapi apakah setiap orang yang ikut perang bersama Nabi kemudian pasti dapat surga? Meninggalnya enggak demikian. Ya? Hadis di Riyadhus Shalihin pernah kita bahas juga bahwa seorang di antara gulamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terpanah, okay? Dan para sahabat menyanjungnya. Ternyata Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, justru dia sedang disiksa dikarenakan selimut yang dia curi di dalam peperangan yang harusnya distorkan jadi ghanimah yang dibagi rata, dia embat. Padahal melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati di peperangan. Enggak ada jaminan surga. Ya? Maka di sini terlihat bid'ahnya ahli bid'ah. Mereka menjuluki asy-syahid, sang syahid, gelar kepada tokoh-tokohnya. Okay? Mereka menggelari asy-syahid Hasan al-Banna, katanya gitu.
Syahid, Sayyid, Kutub. Gelar itu sering kalian baca dulu. Anda tahu kalian dulunya semi-semi juga khawarij. Kan? Sebelum ngaji salaf lo dulu begitu kan, somplak-somplak juga kan. Nah, ungkapan-ungkapan gini sering mereka katakan, diucapkan oleh orang-orang pergerakan, orang-orang ikhwani, ketika menyebut nama Hasan al-Banna, Sayyid Kutub, pakai gelar Asy-Syahid. Seolah-olah Allah mengutus Jibril pada mereka, mengkhabarkan bahwasanya Hasan al-Banna syahid. Itu bid'ah, nggak ada. Kalau kita doakan sebagai sebuah doa boleh? Boleh, sebagai sebuah doa. Oke? Sebagai sebuah doa boleh. Maksudnya semoga Allah terima sebagai syahid. Itu juga kalau dia mati di atas akidah, di atas hak. Ini mati di atas penyimpangan, di atas pembangkangan, ya kan? Sebagai pemberontak kepada penguasa, matinya ya lebih dekat kepada kemungkinan mati jahiliyah sebenarnya, yang suka bikin sensi beberapa orang ketika kita bilang mati jahiliyah, you know that, ya. Nggak pantas digelari syahid. Syahid apaan? Syahid apaan sih? Syahid apaan sih? Akidahnya rusak, gerakannya salah, yang dikatakan, yang diucapkan, yang diamalkan seringkali kufur. Ya, itu bid'ahnya mereka, bid'ahnya golongan hizbiyah dan harakiyah. Ya, nggak ada gelar syahid bagi mereka, Sayyid Kutub dan lain-lain. Ya. La yushhad, tidaklah dipersaksikan. Oke, baginya dengan apa dia ditutup nyawanya? Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Ya, kita bersaksi dia orang baik, misalnya gitu, bolehlah. Kita berharap agar ampunan Allah atasnya, begitu. Boleh, ini wajar. Menyerahkan penilaian dan judgment semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memberikan komentar sebatas pengetahuan kita manusia yang terbatas. Ya. Wa ma min dzambin illa walil 'abdi minhu taubah, dan tidaklah ada satu bentuk dosa pun kecuali setiap hamba punya kesempatan taubat di situ. Yani tidak ada dosa yang nggak bisa ditaubatin. Bisa, semua dosa itu bisa ditaubatin. Tidak ada dosa sebesar apapun, sejumlah apapun, sebanyak apapun, dosa tersebut itu tidak menutup kemungkinan seorang hamba untuk bertaubat darinya. Ya, tetap boleh taubat. Yani semua dosa diampuni dengan taubat. Tidak ada pengecualian, mutlak. Semua dosa diampuni dengan taubat. Adapun yang tidak diampuni, sebagaimana Allah katakan, adalah dosa kesyirikan. Maknanya kalau hamba tersebut mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, Allah tak mengampuni apabila ia dipersekutukan, disyirikkan. Dan Allah mengampuni bagi dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Itu maksudnya adalah apabila hamba tersebut mati di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya, walam yatub minhu. Adapun ketika dia bertaubat darinya di masa hidupnya, maka demikian banyaknya para sahabat besar ya yang mukhdaramin, yang mengalami dua masa, fase jahiliyah dan fase Islam. Mereka mengalami masa-masa kesyirikan. Ya, diampuni. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, ya. Tidak tertutup pintu taubat sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa. Wala yushhad ala ahad wala yushhad lahu bi'amal khair wala syarr. Ya. Ini telah kita jelaskan. Masuk ke bab selanjutnya, 40. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, warrajmu haq, dan praktek rajam itu hak, yakni disyariatkan, diajarkan di dalam syariat Islam. Ya. Nah, dimasukkan bab ini dikarenakan sebagian kaum muncul dan menolak adanya ajaran rajam di dalam syariat Islam. Rajam hak ada. Nah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berkata, Allah harrama asya' fil a'rad wa fil muamalat wa ghairi dzalik. Allah mengharamkan banyak hal. Ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama baik, yang berkaitan dengan muamalah, wa ghairi dzalik, dalam hal-hal lain banyak. Wa hadhil muharramat, dan perkara-perkara yang diharamkan Allah demikian,
tanqasim ila aqsam, terbagi menjadi beberapa macam. Ada muharramat kabair, ada yang haramnya diharamkan dan hitungan yang kabair, dosa-dosa besar. Ya, muharramat sagair, ada yang diharamkan, hitungannya dosa kecil. Kabair jamak, singlenya apa? Mufradnya apa? Ingat? Lalu kita bahas, jangan kusut. Kabirotun. Kalau kabir doang jamaknya kibar. No. Kalau kabirah pakai tak marbutoh ujungnya, jamaknya kabair, dosa-dosa besar. Kalau kabir artinya senior, jamaknya kibar, seniors. Yang khusus, pakai tak marbutoh. Ya, jangan bilang ulama kabair, para ulama-ulama besar. Ulama kibar. Ulama kabair jadi ulama dosa-dosa besar. Jagonya dosa dia. Salah itu. Ulama kibar. Ya, kalau kabair jamak dari kabiratun, pakai tak marbutoh, kabirah. Ya, sogoir tuh jamak dari sogiro. Kalau sogir kecil, jamaknya sigorun. Ya, juniors, sigorus sahabat, sahabat junior. Ya, sumahi min haitsul uqubah ala man irtakabaha tanqasib ila thalatha aqsam. Dan kemudian dosa-dosa tersebut dari sisi hukuman bagi para pelakunya itu terbagi 3 macam. Macam yang pertama, qismul awal, muharramat wa ba'allahu laha uqubat muhaddadah. Hal-hal yang diharamkan dan Allah telah menetapkan hukuman tertentu bagi kasus itu. Wa hiya ma tusamma bil hudud. Ya. Kasus demikian yang dibilang hudud. Nah, hudud jamak dari had. Had. Ya. Sumiyat hududan, dinamakan hudud minal had wa huwal mana'. Itu dari kata had. Artinya apa? Mana', melarang, menghalau. Di sini maksudnya menghalau, membatasi. Had. Ya. Lianna hadhihi al-'uqubat tamna' min al-wuqu' fi hadhihi al-ma'asi. Dikarenakan hukuman-hukuman demikian semoga dengan itu menghalau manusia dari melakukan pelanggaran itu. Makanya dibilang had. Nah, ada dosa-dosa yang sifatnya memang Allah jadikan hukuman tertentu. Seperti apa? Mencuri, potong tangan. Zina, cambuk atau rajam. Begitu kan? Menuduh zina, 80 kali cambukan. Mabok, minum khamar, berapa ya? Tadinya gocap, nggak kapok-kapok. Hajar 80 akhirnya sama Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab. Disabet gocap nih nggak kapok-kapok rupanya. Gitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dan lain-lain ngasih saran 80, dinaikin 80. Ya, itu ada ditentukan hukumannya. Ini namanya had. Zen, kasus-kasus nanti bab hudud pembahasannya itu di fikih. Ya. Al-qatal al-qisas, tuh kasus pembunuhan hadnya qisas. Gitu kan? Qisas nih yakni di hukum mati, eksekusi qisas. Ya. Dan lain-lain. Wal qismu tsani, macam yang kedua, muharramat lam yad'illahu laha hududan, perkara-perkara yang haram yang tidak, tapi Allah tidak menaruh hukuman khusus baginya. Walakin fiha ta'zir, tapi ada di situ ta'zir. Ta'zir yakni diberikan hukumannya kepada penguasa yang berlaku. Ta'zir diserahkan oleh syariat kepada penguasa yang berlaku menurut pandangan penguasa yang berkaitan dengan maslahat dan madharat rakyat tersebut. Tuh ta'zir namanya. Zain. Wa huwa mauqulun ila ijtihad waliyil amr, toh diserahkan kepada ijtihadnya penguasa bima yarahu radi'an anha, ya,
yang menurutnya hukuman tersebut dapat membuat manusia ada efek jera darinya, membuat manusia terjauhkan dari kasus itu. Wa huwa ma yusamma bit-ta'zir. Ya, wa huwa at-ta'dib. Itu adalah bentuk hukuman dan pendidikan sebenarnya. Misal, oke, ada kasus pencurian, ya, tapi yang dicurinya ini nggak sampai nisab, oke, kan ada nisab, jumlah tertentu kalau dicuri di jumlah sekian, nah ini yang terkena potong nah, kena. Oke. Nah, tayyib, akhirnya orang berani mencuri yang di bawah nih nisab, didiemin, akhirnya sembarangan nanti mencuri. Nah, perlu dikasih efek jera. Apa dong? Nah, syariat nggak ngatur, serahkan kepada penguasa. Ya, ada kasus-kasus pelanggaran, kasus-kasus kezaliman yang nggak terlalu spesifik diatur oleh syariah. Nah, di antara bentuk takzir ini adalah hukuman habes, penjara. Tuh, di pesantrenin dia. Ya. Penjara. Adalah hukuman penjara. Ya, sama tagrib, diasingkan. Loh, ini masuk di penjara juga. Ya, atau dicambuk lah, misal pemerintah menentukan udah hukumnya hukum cambuk, tapi tidak seperti cambuk zina misalnya. Cambuknya berapa kali. Ya. Itu diserahkan kepada penguasa dan penguasa punya hak untuk menentukan hal tersebut. Ya. Wal qismu tsalits, ya. Macam yang ketiga, malam yakun fihi haddun wala ta'zir. Kasus-kasus dosa tapi tidak ada juga had dari syariat, tidak ada juga ta'zir, tidak juga diserahkan hukumannya pada penguasa. Minal muharramat, ya, dari kasus-kasus yang pada dasarnya sih diharamkan di dalam syariat. Innama fihi wa'id, yang ada hanya ancaman-ancaman saja dari syariat. Wa ghadab, wa la'nah, wa nar. Ya, ancaman kemurkaan Allah, laknat atau ancaman neraka, begitu. Wa ghairu dzalika min anwa' al-wa'id, dan hal-hal lain yang sifatnya ancaman. Seperti misalnya kasus riba, kasus judi, itu nggak ada hukumannya di syariat. Ya? Wa ghairu dzalik. Wa fihi wa'id syadid. Yarda' fi qalbihi iman. Yarda' man fi qalbihi iman. Nah, adalah ancaman-ancaman dari syariat. Nah, yang sifatnya tarhib, nakut-nakutin. Barang siapa yang demikian, nanti di akhirat demikian tuh. Nakut-nakutin. Nah, tarhib demikian, yarda' man fi qalbihi iman, akan membuat seseorang yang masih ada keimanan di hatinya, akan membuat dia takut dari pelanggaran-pelanggaran demikian. Wa man kan laisa fi qalbihi iman aw kana dha'ifal iman fa inna amamahu hisaban wa iqaban fil akhirah. Adapun mereka yang tidak memiliki keimanan atau keimanannya lemah, maka tetap dia akan menghadapi hari perhitungan dan hukuman nanti di akhirat. Fallahu jalla wa ala haram hadhil muharramat. Ya, dikarenakan Allah telah mengharamkan perkara-perkara yang haram tersebut. Nabi SAW berkata, Innallaha farada faraid. Sesungguhnya Allah mewajibkan perkara-perkara yang wajib. Fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian langgar. Ya, jangan kalian tinggalkan karena wajib. Wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan banyak hal dan janganlah kalian langgar keharaman-keharaman tersebut. Wasakata an asya, dan Allah diam dari banyak hal, nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan bikum, itu sebagai bentuk rahmat Allah atas kalian. Ghairan nisyan, bukannya Allah lupa untuk menyebut dan mengatur hal itu, bukan, tapi rahmat Allah atas kalian. Ini dosa-dosa yang pasti nggak lepas dari manusia. Ini bentuk rahmat Allah, akhirnya nggak diatur di dalam syariat. Dosa bohong apa? Bohong dosa nggak? Hah? Bohong dosa. Kabirah atau sagirah? Kabirah, dosa besar. Oke, ada nggak hukuman dosa bohong? Hukumannya apa? Dikelitikin hadnya misalnya. Nggak ada, nggak diatur di dalam syariat. Tapi diancam bagi mereka yang berdusta, menyebarkan kabar dusta yang meresahkan kaum muslimin. Ini ada di ancamannya di syariat ada. Ya? Tapi nggak ada diatur hukumnya oleh syariat, harus diapain di dunia, nggak ada. Ya. Bukannya Allah lupa,
dari kasus demikian, bukan. Tapi sengaja Allah memang nggak atur. Ini sebagai bentuk rahmat Allah atas kalian. Ya, nggak ribet jadi. Udah, sadar, salah, tobat, istighfar, tobat, gitu. Ya. Wa min hadhil hudud hadduz zina, dan di antara bentuk had gini adalah had yang diterapkan kepada kasus zina. Zina pada dasarnya adalah fi'lul fahisyah fi farjin la yahillu lahu. Melakukan kekejian pada kemaluan yang belum dihalalkan. Ya, melakukan tindakan keji pada kemaluan yang belum dihalalkan. Hadza huwa zina. Demikian zina. Fi'lul fahisyah fil furuj allati harramahu Allah. Ketika seseorang melakukan kekejian pada kemaluan yang Allah haramkan, illa bil aqdi syar'is sahih, ya, kecuali dengan akad yang syar'i yang benar. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, ini ciri-ciri orang yang beriman di sini Allah sebutkan. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Dalam hal itu tidak salah. Yani dihalalkan bagi pasangan kita dan bagi budak kita. Ya. Jadi ada nikah, ada tasarri. Nikah, yani laki menikahi wanita merdeka. Tasarri, yani menikahi budak wanita, namanya tasarri. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun yang mengambil cara lain selain dari situ, maka merekalah orang yang melampaui batas. Ya. Maknanya adalah al-mujawizuna minal halal ilal haram. Yang melampaui batas, yakni melampaui batas kehalalan kepada yang haram. Faman waqa'a fi zina fahuwa ala qismain. Dan orang yang terjerumus ke dalam kasus zina ada dua bentuk, ada dua kasus. Ya. Imma yakuna bikran lam yasbiq lahu. Bisa jadi dia perawan, belum pernah melakukan sebelumnya. Oke? Okay? Belum pernah dia berakad dengan akad sahih. Yu'iffu, yang menjaganya dari praktik zina itu. Fahada huwal bikr. Inilah yang hitungannya perawan. Bikr ini buat laki dan wanita. Ya, buat laki dan wanita. Al-bikr. Perawan tuh lelaki dibilang perawan, wanita dibilang perawan, ya. Bujangan juga termasuk makna bikr. Yang jelas belum pernah dia berakad dengan akad yang benar, dia hitungannya bikr. Wa hadza uqubatuhu. Nah, kalau yang melakukan zinanya yang demikian, maka uqubahnya, hukumannya an yujlad, agar dia dicambuk mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Qala ta'ala, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita, pezina lelaki, maka cambuklah masing-masing di antara mereka 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah kalian kalah oleh rasa enggak tega. Fi dinillah, di dalam agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan agar hukumannya tersebut disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman, agar disaksikan, ya, supaya jadi efek jerak. Wajah fi sunnah sahihah annahu yugharrab, dan juga datang di dalam keterangan sahih dari sunnah Rasulullah SAW bahwa selain dicambuk juga yugharrab, diasingkan setahun. No. Sekarang diasingkan kemana? Di mana asing? Ya, wallahu alam, di penjara. Ya, wallahu alam, di penjara. Ya, yakni yub'ad anil balad, yakni dijauhkan dari negerinya, allazi marasal fahisyata fi, yang dia melakukan fahisyah, yang dia melakukan tindakan keji tersebut di negara itu, ila balad akhar, kepada negeri yang lain. Ya, diasingkan dia kemana? Ke Singapura. Betah orang di Singapura, bro. Asingin deh, kenapa cuma setahun? Kayak gitu. Nawar dia. Iya kan? Asingkan dia mana? Ke Australia. Girang dia. Penjara. Ya.
limuddah'am, untuk waktu 1 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa taghrib 'am, atau taghrib sana. Oke, perawan dengan perawan, yakni perawan dengan perjaka itu cambukan 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Pengasingan 1 tahun. Zain. Fasabata at-taghrib bis sunnah, maka jelas hukum pengasingan ini juga sabah. Ada dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal jild fahuwa thabit bil Quran. Adapun hukuman cambuk maka jelas sabit ditegaskan oleh Al-Quran disebut, ya. Wa qad ajma'al ulama 'alal jald. Nah, para ulama bersepakat atas hukum mendirikan cambuk tersebut. Wa jumhuruhum, dan jumhur menyepakati tahrib, pengasingan. Tuh, beda ijma sama jumhur, beda ya. Jumhur yakni majority, umumnya menyepakati hukuman pengasingan, tapi enggak ijma. Tuh, Mas. Masih ada yang tidak sepakat gitu, ya. Hadza fi haddil bikr. Demikian kasus hukumnya kalau misalnya yang melakukannya adalah seorang perawan atau perjaka. Zain. Amma saib, adapun orang yang saib, saib secara bahasa janda. Tapi maksudnya siapapun yang pernah merasakan nikah, yang pernah merasakan akad, mau dia laki, mau dia perempuan, udah bercerai apa belum, hitungannya saib. Ya, maksudnya begitu, pernah merasakan akad sahih. Wa huwa alladzi sabaqan wati'a imratahu fi nikah sahih. Yaitu mereka yang pernah merasakan bersetubuh, dengan istrinya atau dengan pasangannya dengan nikah yang sahih. Wa arafa qadral a'rad wa hurmatal a'rad fa hadza yurjam bil hijar, dan mengetahui hukum a'rad, yakni hukum dalam kasus demikian yang berkaitan dengan ya, nama baik, dan kemaluan, ya. Fa hadza yurjam. Nah, yang demikian tidak dicambuk tapi diterapkan atasnya hukum rajam bil hijarah, dengan batu, hatta yamut, sampai dia mati. Wa hadza thabit. Jelas ini, ketegasan hukum ini ada bil Quran, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi nusikha lafzuhu, tapi lafaznya telah dihapus dari Al-Quran. Wa baqiya hukmuhu, tapi hukumnya masih bertahan, ada. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Umar radhiyallahu anhu ala mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berkhutbah di mimbar Rasul. Nazalat ayatul rajm fawa'ainaha wa hafiznaha. Sungguh telah turun ayat perintah rajam, kami menyadarinya dan kami menghafalnya. Wa rajama Rasulullah, Rasul pun melakukan praktek rajam. Wa akhsha in tala bin nasi zaman, dan aku khawatir ketika manusia semakin jauh zamannya, yakni dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaqulu, aku khawatir kelak mereka berkata, ma najidur rajam, kita tidak menemukan syariat rajam di dalam fi kitabillah, di dalam kitabullah. Ala, ketahuilah, innahu fi kitabillah, sesungguhnya ayat rajam tersebut pada dasarnya ada disebutkan redaksinya di dalam Al-Quran. Umar memaksudkan ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan lelaki dan wanita yang syekh, yakni yang said, yang telah menikah maksudnya, ya, apabila mereka berzina maka rajamlah mereka nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadza Qur'anun nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu. Ini jelas, Quran yang redaksinya telah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian Rasul menerapkan praktek rajam. Wa amara birajam, dan memerintahkan praktek rajam. Wa ajma'al muslimun, kaum muslimin pun bersepakat ala dzalik, atas praktek tersebut. Walam yukhalif fihi, tidak ada sama sekali yang menentang keberadaan praktek rajam tersebut, illa ahlul bid'ah, kecuali mereka para ahli bid'ah, alladzina la yu'tad bi khilafihim, yang dimana pendapat mereka kita enggak anggap kal khawarij, seperti golongan khawarij, ya.
Khawarij gitu-gitu menentang keberadaan ayat rajam. Khawarij dari sisi akidah mirip-mirip sama Mu'tazilah. Mirip-mirip sama Mu'tazilah. Mereka takwil asma wa sifat, tuh sebelah situnya mirip. Oke? Dan lain-lain. Ya? Dari sisi akidah tuh mirip sama Mu'tazilah. Seringkali mengedepankan akal daripada dogma nafs. Ada kemiripannya dengan Mu'tazilah. Ya. Tayyib. Nah, di dalam kasus ini ada dua kasus yang kita mesti jelaskan. Pertama, penerapan had, dan kemudian perkara tentang nasikh mansukh di dalam Al-Quran. Awas. Nasikh mansukh di dalam syariat, di dalam kita tuh, di syariat kita itu ada kasus di mana hukum baru datang menghapus hukum sebelumnya. Tuh, ada terjadi di kita. Ya. Contoh kasus, misal. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang turun membawa hukum, kemudian turun ayat-ayat di beberapa zaman kemudian menghapus hukum yang lama. Ada. Ya. Ini sebagian orang menolak keberadaan nasikh mansukh ini dan berkata, Masya Allah nggak konsisten, itu kurang ajarnya Mu'tazilah. Ada pendapat demikian. Ala kulli hal. Contoh kasus misalnya, yas'alunak 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr, minuman keras. Ya, kul, katakan wahai Muhammad, fihi ma itsm wa manafi' linnas. Oke? Khamri wal maisir, minuman keras dan judi. Oke? Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, fihi ma, di dalam dua hal tersebut, judi sama minuman keras, oke? Itu ada dosa, tapi ada juga manfaat bagi manusia. Tapi gimana pun ismnya, oke, madharatnya itu lebih besar bagi manusia. Hanya sebatas itu, ya, belum diharamkan. Datang hukum berikutnya lebih tegas lagi. Nah, berubah berarti merubah hukum yang sebelumnya, oke? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi belum sober, jangan sholat. Ente mabuk lohor, asar masih puyeng bro. Katanya begitu ya. Mabuk asar nih, orang minum kopi sore-sore, ente minum peci miring. Nah, tuh maghrib belum sober tuh. Susah, akhirnya nggak bisa mabok tuh di jam-jam itu. Dia bisa mabok kapan? Habis isya. Waktunya panjang. Iya kan? Dulu tuh begitu. Dipersempit oleh syariat. Datang lagi hukum berikutnya mengharamkan total. Iya kan? Innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, ini udah haram total. Nah, datang hukum itu menghapuskan hukum yang sebelumnya. Ini bentuk kasus nasikh mansukh sebenarnya. Kalaupun di sisi lain, ini bentuk kasus tadrij al-haram. Pengharaman tadrij at-tahrim. Pengharaman yang bertahap. Oke? Tapi ini bentuk nasikh mansukh sebenarnya juga. Riba ya begitu. La ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Jangan kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Nah, berarti kalau nggak berkali-kali lipat. Iya. Berarti begitu kan? Lazimnya itu begitu kan? Tapi turun hukum berikutnya diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Itu sedikit pun dari riba in kuntum mu'minin. Nasikh mansukh terjadi. Ya? Tapi hukum yang dihapus, redaksinya suka masih ada di dalam Al-Quran. Redaksinya ada. Wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfu, apabila kau sembunyikan yang ada di dalam hati kalian ataupun kau tampakkan, oke? Yuhasibkum bil. Allah akan hitung. No. Jadi kalau kita punya ide maksiat, belum kita lakukan, baru ide doang dihitung dosa. Berat kan? Syaqqa dzalika 'ala sahabah. Ini berat atas para sahabat, ini berat. Kenapa? Karena ayuna lam kata para sahabat,
Qad ja'ana ma la natiq ya Rasulullah, telah turun hukum yang kita nggak mampu ya Rasul. Kita nggak mampu mengatur hati kita untuk punya ide maksiat. Oke? Nah, tapi ada ayat-ayat berikutnya yang mengatur dan menghapus hukum itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia hal-hal yang di luar kemampuan. Terhapuslah hukum itu. Iya kan? Itu kasus nasikh mansukh. Tapi redaksinya masih ada kan? Nah, jadi ada mansukh lafzan, mabqi hukman. Lafaznya, mansukh hukman, mabqi lafzan. Lafaznya, hukumnya dihapus, tapi redaksinya masih ditetapkan di dalam Al-Quran, bagian dari kitabullah. Zain. Ada lagi yang lebih dalam lagi nih. Hukumnya ditetapkan tapi redaksinya dihapus. Nah, ini redaksinya dihapus dari Al-Quran, tapi hukumnya tetap dipraktekkan oleh Rasul, dipraktekkan oleh Khulafa Rasyidin. Nah, kasus zina, rajam ini. Ayatnya bunyinya yang dihapus dari Al-Quran tersebut, ayatnya bunyinya adalah itu. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Tuh, itu ayatnya itu. Itu isi ayat. Tadinya ada di Al-Quran, terus dihapus. Tapi hukumnya berjalan nggak? Dipraktekkan Rasul, dipraktekkan Khulafa Rasyidin. Oh, berarti sunnah. Berarti tetap dengan sunnah. Ya, jadi ada mansukh hukman mabqi lafzan, ada mabqi hukman mansukh lafzan. Ya, ada yang hukumnya mansukh, redaksinya masih ada yang sebaliknya, hukumnya berlaku masih, tapi redaksinya dihapus. Ada dalam syariat kita. Itu dulu. Oke? Baru bicara tentang rajam dan jil dan cambuk. Oke? Di dalam rajam, had memang ada di dalam syariat Islam tuh ada. Had tuh ada di dalam syariat Islam. Oke. Tapi dengan qoyad dan doabitnya, dengan ketetapan-ketetapan dan syaratnya, gitu loh. Tidaklah hal ini kemudian ditunggangi dan dijadikan apa yang ditampakkan dan diiklankan pada Islam, bahwa Islam tuh apa? Islam tuh yang maling dipotong tangan, Islam tuh yang zina dicambuk. Tuh, bukan itunya, jangan. Ya, yang mabuk dicambuk, bukan itunya yang diiklankan dari Islam, jangan itunya. Kenapa? Yang ditangkap manusia, berarti anyone dia temui maling, mereka potong rame-rame. Anyone dia temui mabuk, dia sabetin 50 kali. Anyone dia temui berzina, dia gebugin 100 kali. Nah, karena yang ditangkap oleh manusia itu Islam sadis. Kenapa? Yang diiklankan hal ini, tapi diiklankannya nggak full, sepaket, sebagaimana syarat-syarat qawaid dan doabitnya. Oke? Hal ini ditutup di dalam syariat Islam. Ini bagi mereka, pertama, terjadi dengan pengaduan yang memenuhi syarat saksi. Saksinya harus 4. Oke? Dan 4 bukan ngelihat dari jauh tumpuk-tumpukan, sorry. 4 ini mesti ngelihat punya laki masuk ke punya wanita. Mungkin nggak? 4 orang. Ada yang ngelihat, mungkin nggak? Jengah bro, bubar dia. Ada yang ngelihat begitu? Jengah, bubar. Dan bisa ditetapkan dengan satu lagi cara, yaitu apa? I'tiraf, pengakuan. Nah, ini yang terjadi di zaman sahabat. Zina, potong tangan terjadi nggak di zaman sahabat? Iya. Oh, berarti sahabat yang berzina? Iya. Tapi terjadi hukumnya atas mereka berangkat dari pengakuan. Tuh. Karena emang mereka memilih jalan ini untuk bertaubat, mengambil jalan ini. Namun mereka yang nggak ketahuan tutup, no, awas, jangan kau adukan, nggak boleh, jangan kau adukan, biar dia bertaubat dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia memberi melakukan amalan-amalan tertentu, dengan itu dihapuskan dosa-dosanya, dengan istighfarnya, taubatnya, amal solehnya, bisa.
Ya, jangan dipaksakan atas dia untuk mengaku, yang ada wajib atasmu menutupinya. Seseorang ngelihat seorang berzina, terus diadukan kepada penguasa. Beneran nih, dia jujur ngadu. Fulan sama fulana, wahai Amirul Mukminin, fulan sama fulana in the hoy. Apa? Ya nih begitu wahai Amirul Mukminin. Masalah ngaku. Zin? Dan dia nggak berdosa, ya. Datangkan 4 saksi. Ente saksi 1, datang ketiga lagi. Dia nggak bisa datengin, yang ngadu dicambuk 80 kali. Kalaupun dia jujur, nggak berdusta. Lihat betapa syariat Islam menutup pintu itu sebisa mungkin. Kau muslim melihat saudaramu muslim melakukan itu, kau terkena kewajiban untuk menutupnya, bukan justru mengadukannya, apalagi menyebarkannya kepada orang lain. Mau ngaku tobat. Seseorang menyesali tindakannya dan bertobat. Aqim alaiyal had, dirikan had atasku. Aku telah gitu. Zain? Dicek benar nanti gitu. Zain. Ya, aku telah melakukan. Aku melakukannya sama si fulana. Si Bahrul dia sebut harinya. Akhirnya nih dicambuk 100 kali dia. Kenapa? Dia telah mengaku. Fulana ditangkap tanya, wahai fulana, benarkah kau melakukan itu? Tidak. Dan dia berani bersumpah. Dia memilih jalan taubat sendiri. Nanti sumpahnya aku bayar kafarat dan aku mau bertaubat kepada Allah. Ini wanita mau memilih jalan itu, misalnya, oke? Tidak. Dan dia berani bersumpah. Di situ dia bayar kafarat, oke? Dan dia mau bertobat, memilih jalan taubat, nggak jalan cambuk. Nah, si fulan yang udah ngaku dia dicambuk 100 kali gara-gara zina plus 80 kali. Kenapa? Menuduh fulana zina. Suwe kan? Pakai shin, suwe. Betapa Islam nutupin itu sebisa mungkin di bab hudud. Bukan sembarangan ente nangkep orang, digerebek orang di dalam kosan, digerebek terus disabet-sabetin 100 buah. Dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Untung nggak diperpanjang tuh izinnya dia. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika.